Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tugas artikel saya, yaitu yang pertama, Neo-Sufisme, sebuah gerakan pembaharuan moral. Sebagai sebuah gerakan baru dalam studi Islam yang berfokus pada pembaharuan moral, gerakan ini menekankan ajaran Al-Quran dan hadis yang diterapkan dalam konteks modern. Yang kedua, pemikiran Neo-Sufisme, sejarah dan prospeknya. Menguraikan sejarah munculnya konsep Neo-Sufisme dan prospeknya di masa depan. Dibahas pula peran tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan dianggap sebagai pelopor tren baru ini. Yang ketiga, konsep Neo-Sufisme dalam pengembangan moderasi beragama di Indonesia dapat digunakan sebagai pendekatan diskursif untuk mengembangkan pemahaman moderasi beragama di Indonesia, mengintegrasikan tradisi dengan tantangan modernitas. Yang keempat, pandangan Neo-Sufisme Nukolis Madjid. Pemikiran Nukolis Madjid mengenai Neo-Sufisme. Dijelaskan bagaimana Neo-Sufisme yang diusungnya berusaha menggabungkan spiritualisme dan aktivisme sosial, serta menjembatani perbedaan antara Sufisme klasik dan modern. Yang kelima, integrasi spiritual dan kehidupan modern. Adaptasi kreatif Kiai Agus Ali Mashuri terhadap prinsip tasawuf Al-Ghazali untuk menghadapi tantangan spiritual dan sosial kontemporer. Visi Sufismenya menekankan keterlibatan aktif dalam masyarakat, kesejahteraan, dan penggunaan teknologi digital. Yang keenam, Neo-Sufisme dalam gerakan pembaruan pemikiran tasawuf. Ditekankan bagaimana tokoh-tokohnya, termasuk yang dianggap kritis seperti Ibnu Taimiyah, ingin merombak Sufisme agar selaras dengan syariah. Yang ketujuh, Neo-Sufisme, Sufisme modern dan perkembangannya. Neo-Sufisme sebagai evolusi modern dari Sufisme klasik. Isinya menyoroti bagaimana gerakan ini berupa menjaga relevansi spiritualitas dalam konteks kontemporer dan mengatasi pengaruh modernisasi. Yang kedelapan, pembaharuan dalam tasawuf, studi terhadap konsep Neo-Sufisme. Kritik terhadap Sufisme yang dianggap tidak peduli pada urusan dunia dan bagaimana Neo-Sufisme menawarkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kesembilan, Sufisme dan Neo-Sufisme dalam pendidikan Islam. Berfokus pada implikasi dan penerapan konsep Sufisme termasuk Neo-Sufisme dalam ranah pendidikan Islam. Yang 10 terakhir, aktivisme Haji Maimun Zubair di Indonesia, perspektif Neo-Sufisme.
Pemikiran dan aktivisme Haji Maimun Zubair dari perspektif neosufisme. Dijelaskan bagaimana neosufisme muncul sebagai respon terhadap tantangan modernitas dan bagaimana nilai-nilai sufistik tradisional dapat diterapkan dalam konteks sosial yang berubah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.